subscribe, persilahkan Anda untuk subscribe dan juga tekan loncengnya. Dan buat Anda yang sudah bergabung di pelatihan hipnotis jarak jauh, saya ucapkan juga banyak terima kasih. Semoga sekali lagi ilmunya bermanfaat buat Anda. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Mas Luk. Ya, membuat live ini untuk mengobati rasa rindu ya, karena lama sudah tidak buat video live gitu. Jadi teman-teman, kalau Anda perhatikan kemarin saya ada sedikit berubah warna rambut ya. Nah sekarang dalam kesempatan ini saya coba untuk kembalikan lagi seperti posisi normal semula. Terus tujuannya apa sih mengubah warna rambut yang kemarin gitu. Jadi sebenarnya saya men-challenge diri saya sendiri teman-teman. Jadi di usia yang sampai sekarang ini, baru kemarin saya merubah warna rambut saya ini warnanya beda gitu ya. Rasanya kayak apa sih ketika kita ini mencoba hal baru? Karena menurut saya ada kalanya orang ini membatasi diri untuk mencoba hal yang baru. Tetapi ketika Anda paham bahwa yang namanya dalam hidup ini harus terus bergerak ya, harus moving begitu. Ketika kita mampu untuk bergerak, kita mau mencoba hal baru, nah disitu akan ketemu yang namanya peluang. Oke, peluang apa saja? Jadi ketika kita sudah mencoba hal tersebut, namun ternyata hal tersebut tidak cocok untuk diterapkan, ya kita bisa mencoba hal yang baru lagi. Berani mencoba, itu kata kuncinya, berani mencoba. Karena ketika kita tidak berani mencoba, hasil ya kita tidak akan pernah mendapatkan outcome ya, atau hasil, entah itu hasilnya itu bagus atau sebaliknya hasil itu tidak sesuai dengan ekspektasi begitu. Tapi ada yang menarik ya di sini, bahwa keberanian untuk mencoba ini yang harus Anda lakukan. Tanpa Anda berani mencoba, maka Anda tidak akan pernah tahu begitu bahwa kita ini berhasil atau gagal dalam dunia pemberdayaan diri. Bagaimana cara menghack alam pikiran bawah sadar ini juga penting ya, berkaitan dengan mentalitas, berkaitan dengan skill, berkaitan dengan pengetahuan, dan berkaitan dengan keberanian ya. Jadi brave atau keberanian. Tidak banyak orang yang berani mencoba hal-hal yang out of the box, di luar kebiasaan umum. Oke. Padahal yang namanya berbeda atau unik ini menurut saya adalah sesuatu yang keren gitu. Tadi sebelum saya buat video live ini, saya sempat bincang dengan Mas Angga ya. Mas Angga itu seorang hairstylist ya. Di masa pandemi ini, Mas Angga ini melakukan hal-hal yang menurut saya itu keren ya, yang jarang dilakukan oleh orang lain yang seprofesi dengan Mas Angga, dengan mengadakan yang namanya apa Mas Angga? Panggilan ini ya Mas Angga? Barber street ya istilahnya, barber street. Oke, barber street adalah panggilan untuk potong yang bisa di rumah, di mana, di kantor atau di mana. Yang menurut saya ini Mas Angga yang di usianya masih sangat muda sekali ini berani untuk mencoba hal baru. Padahal menurut pengakuannya Mas Angga ini, ketika sebelum datang ke kota Cepu ini, Mas Angga sudah ada di barbershop yang lain yang dengan stylistnya yang berbeda ya, artinya dengan komunitas yang berbeda begitu ya. Kalau di Cepu yang kota notabene kota yang kecil begitu, orang potong rambut ya umum gitu, jadi potong pendek begitu ya. Tetapi kalau di kota-kota besar ini kan sudah sesuai dengan permintaan dari audiens. Bagi Anda yang menonton video ini, pelajarannya apa yang bisa kita ambil di sini, bahwa berani mencoba dan berbeda ini bukan berarti kita ini keluar dari rel ya, atau apa namanya, out of track. Namun inilah yang dilakukan oleh orang-orang yang sukses menurut saya.
pola pikirnya ini pasti berbeda dengan umumnya, karena kalau sudah umum ini kan kekurangannya adalah gampang ditiru, ya, gampang ditiru, sehingga banyak orang yang melakukan. Tahun 90-an ketika zamannya masih ada warnet, wartel ya, warung telepon begitu, zaman dahulu itu bisnis itu sangat booming ya. Maksudnya booming ini dari segi bisnis bagus, tapi karena bisnis ini gampang ditiru, akhirnya ya lama-lama banyak bermunculan wartel-wartel baru ya, warung telepon baru itu, sehingga imbasnya ya persaingan jadi banyak gitu. Di era yang sekarang ini, yang era digital seperti ini, walaupun tingkat persaingannya itu tinggi, tetapi kita masih bisa mencari ceruk di sana, ya, banyak celah di sana. Apalagi dengan adanya media online seperti sekarang, kita ini mampu untuk bersaing dengan kreativitas kita gitu. Dan yang namanya di Facebook kah, di Instagram kah, YouTube kah, Twitter kah, atau platform yang lain bisa kita gunakan untuk mengapresiasi kemampuan kita untuk ditunjukkan kepada publik itu, agar itu tadi peluang itu hadir di depan mata kita ya. Ketika Anda menonton channel saya ini pun Anda paham bahwa saya membuat channel YouTube ini, satu, selain pertama untuk edukasi, yang kedua juga promosi ya. Promosi apa ya? Promosi di pelatihan di kelas saya gitu, ada di kelas hipnosis, hipnoterapi, magnetis, telepati dan lain-lain, itu untuk memperkenalkan diri saya kepada publik gitu. Itu adalah salah satu media, dan banyak media yang saya gunakan, tetapi karena ini saya live-nya di YouTube ya, saya bahas di situ. Di awal buat video mungkin Anda berpikiran susah nggak sih? Pasti susah ya, kita edit video dan lain-lain. Yang kedua, yang menonton ya cuma 1-2 orang segelintir ya, ditonton 10 orang aja udah luar biasa, seneng begitu. Oh ternyata saya ditonton orang gitu yang nggak dikenal. Yang ketiga, kalau zaman tahun 2019 ke atas kan sudah ada yang namanya istilah subscribe, itu penting ya. Kalau zaman dulu kan enggak ya. Dan algoritma YouTube juga selalu update atau berubah. Nah, kalau dulu subscribe saya di bawah 1000 itu ya biasa aja, walaupun yang nonton juga ada puluhan ribu, ratusan ribu gitu. Namun kalau sekarang ya, karena adanya kreator-kreator baru, terutama dari kalangan artis begitu kan, nah, langsung boom gitu, membuat masyarakat YouTube ini semakin berkembang jumlah penduduknya ya. Kalau zaman dulu viewer terbanyak itu paling 2M ya, 2M setengah itu luar biasa. Sekarang sudah mencapai 6M dan sebagainya. Artinya media YouTube ini untuk penduduknya, terutama di Indonesia pun luar biasa berkembang dasar. Artinya peluang di sana bisa didapat. Kalau Anda perhatikan, kemarin saya juga lihat tayangan dari Mas Hilmi Yahya mewawancara Raffi Ahmad. Ditanya untuk pendapatan per bulan berapa dari YouTube, dari AdSense itu 5M, keren gitu ya. Ya, apalagi si Pak Embong juga sama, per hari sekitar 70 juta, kurang lebih ya 15 ke atas itu per bulan. Nah, bagi Anda tidak menutup kemungkinan peluang-peluang ini bisa Anda ciptakan hanya dengan modal kreativitas, berani mencoba gitu. Karena saya juga tiap hari ini saya usahakan untuk upload video teman-teman, untuk upload video gitu. Dan ketika saya membuat channel YouTube ini, mungkin masih channel buram ya, masih channel kecil, tapi ya pada saya syukuri sudah hampir 20.000 subscriber. Mungkin tahun ini target saya di atas 100.000 subscriber. Jadi ya itu membuat kita ini, otak kita ini selalu terpacu untuk membuat konten dalam tanda kutip ini bukan hanya sekedar video. Konten dalam ini adalah ide ya. Konten dalam hal ini adalah sesuatu yang kita sukai, passion kita, ini lebih baik ya, karena tidak akan pernah terpaksa membuat konten. Ketika saya membuat
video tentang memperdayakan diri, praktek hipnosis, hipnoterapi, dan ini membuat saya juga nyaman karena ini tidak adanya unsur keterpaksaan atau karena tuntutan gitu. Makanya ketika ada yang netizen komen, Mas Nur coba bahas ini, ya kalau sesuai dengan hati nurani saya ya akan saya buat videonya. Namun ketika ini tidak pas dengan hati nurani saya, tidak akan saya buat gitu. Saya buat video ini sesuai dengan kategori selera ya. Artinya selera apa sih? Karena saya membuat video itu sesuai dengan situasi yang saya alami gitu ya. Masih ada waktu 3 menit ya Mas ya, nggak apa-apa ya? Oke, jadi buat Anda pemirsa saya, subscriber saya, sangat terima kasih bahwa Anda sudah setia menonton video saya. Jika itu bermanfaat, silahkan digunakan begitu teman-teman. Kita saling support ya. Keberhasilan Anda pun tidak akan mengurangi keberhasilan saya gitu. Ini dari poin live video ini adalah satu, berani mencoba, sesuai judulnya tadi ya. Satu, berani mencoba. Ini yang harus Anda tanamkan di pikiran Anda mulai detik ini ketika Anda menonton video ini dan seterusnya. Mencoba hal baru, nah, tentunya hal yang positif ya. Dan yang kedua, pahami yang namanya gagal itu biasa. Kalau orang belum pernah gagal ini, dia tidak akan pernah tahu rasanya sukses. Bahasa kerennya ini, habiskan jatah gagal Anda sekarang, nanti tinggal sukses yang Anda raih gitu ya, teman-teman. Semua butuh perjuangan, tidak ada yang tiba-tiba ujuk-ujuk langsung gitu, nggak ada gitu. Semua butuh proses, butuh kesulitan, hambatan. Itu jadikan sebuah tantangan atau challenge buat Anda untuk belajar. Saya juga tiap hari belajar, everyday belajar apapun ya, dari pengalaman orang lain, dari buku, dari video, banyak hal yang saya pelajari gitu. Karena bagi saya belajar itu adalah mutlak. Ketika kita berani untuk belajar, maka kita akan berani mengambil yang namanya buah manisnya bertumbuh ya, gitu. Karena di awal video tadi saya sampaikan, yang namanya banyak itu belum tentu benar gitu, yang sedikit belum tentu salah. Kalau Anda lihat kurva segitiga yang sering saya gunakan ya, seperti gunung begini, kurva segitiga seperti ini kan Anda pernah lihat. Yang di top itu, di puncak kan lebih sedikit nih, segitiga lebih lancip itu sedikit. Yang di bawah, yang panjang ini banyak. Yang banyak itu belum tentu benar. Artinya orang pintar itu sedikit di atas. Kemudian yang kedua, orang kaya raya, konglomerat itu sedikit di atas. Orang miskin paling banyak di bawah begitu. Orang bodoh, maaf ya, banyak di bawah gitu. Jadi kita harus berani memilih untuk menjadi beda, berani untuk mencoba ya, jangan takut gagal. Gagal itu biasa. Kalau Anda tidak pernah gagal ya jangan hidup menurut saya. Orang naik sepeda aja waktu kecil sering jatuh-jatuh, mahir gitu ya. Jangan kalah sama anak kecil ya, teman-teman semua. Anak kecil itu kalau mencoba tidak pernah dianalisa. Nanti kalau saya jatuh gimana? Nanti enggak. Anak kecil itu kalau belajar naik sepeda, saya yakin dia jatuh berkali-kali, nangis pasti, keras iya, terluka otomatis begitu. Tapi apa pernah lihat anak kecil itu trauma naik sepeda? Belajar enggak. Belajar berjalan juga sama, anak kecil itu jatuh berkali-kali enggak terhitung, sampai akhirnya anak kecil tersebut bisa berjalan ya, bahkan akhirnya berlari dan sampai dewasa. Karena mereka tidak pernah berpikir di logika mereka yang namanya takut gagal. Ya, jujur saja saya juga belajar dari anak kecil tentang mentalitas gitu. Kalau kita dewasa seperti ini, seringnya kita menganalisa di otak kiri kita itu jauh lebih banyak ya. Nanti kalau gini gimana ya, jangan-jangan nah, ketakutan yang dipelihara ini sebenarnya yang menghambat kita untuk maju dan berkembang. Padahal keputusan yang kita ambil ini sebenarnya tidak dari logika ya, tapi berdasarkan dengan yang namanya intuisi dan lain-lain. Berani, nah, berani itu nggak ada hitungannya. Coba kalau Anda berhitung, saya berani mencoba ini, hitungannya kadang malah nggak masuk. Tetapi kenapa tetap dicoba? Karena tadi soal
mentalitas yang kita bangun dari sedikit-sedikit menjadi kuat, gitu teman-teman. Oke, karena ini waktunya saya untuk keramas ya, untuk mengembalikan lagi seperti semula. Saya akhiri video live ini. Jika ada salah kata saya masuk dari Modus Indonesia mengucapkan banyak mohon maaf. Jika ada manfaat silahkan Anda gunakan. Jika Anda ingin belajar di kelas online silahkan nanti saya berikan di deskripsi video nomor WA saya, dan atau Anda cari di video yang lain. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam hormat dari saya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jaga senyum Anda, jaga hati Anda, jaga pikiran Anda. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, dadah.